Kayaknya kita semua udah familiar ya sama cerita Paskah, tapi gimana kalau saya bilang ada bagian krusial dari cerita itu yang sering banget kita lewatkan? Hari ini kita bakal kupas tuntas soal kebangkitan Yesus, bukan cuma sebagai happy ending, tapi sebagai poros utama dari seluruh iman Kristen. Sebuah fondasi yang, kata sumber kita nih, sering banget terlupakan. Coba deh saya mau tanya, kalau ada yang minta Anda untuk nyebutin cuma satu, bagian paling penting dari Injil, apa yang langsung kepikiran? Peristiwa apa? Gambar apa? Saya yakin, sebagian besar dari kita pasti langsung jawab, salib. Ya kan? Simbol pengorbanan yang luar biasa kuat dan ikonik. Tapi, nah ini dia yang menarik. Sumber yang kita bahas hari ini bilang, kalau kita berhenti di salib, kita tuh baru lihat setengah dari ceritanya. Serius, dan dari sinilah penyelidikan kita dimulai. Oke, jadi mari kita bedah inti masalahnya. Menurut sumber kita, ada semacam lubang gitu dalam cara pesan Injil sering kita dengar sekarang ini. Sumber kita ini ngasih analogi yang kena banget. Katanya gini, memahami Injil itu mirip kayak pasang kancing kemeja. Kalau kancing paling atas sudah salah masuk lubang, wah, udah deh, sisanya pasti berantakan semua. Dan kancing pertama yang sering salah ini ternyata adalah pemahaman kita tentang apa itu dosa. Terus, dosa yang fundamental ini apa dong? Sumber kita nyebutnya dosa dasar. Ini bukan sekedar ya dosa-dosa kayak bohong atau nyuri gitu. Bukan. Ini jauh lebih mendasar. Ini tuh soal pemberontakan. Dosa di mana kita sebagai manusia ngambil alih tahta hidup kita sendiri dan bilang, "Sorry Tuhan, sekarang gue yang jadi bos di hidup gue." Kutipan ini ngejelasin lebih dalam lagi. Jadi isunya bukan lagi soal kita langgar aturan A atau B, isunya adalah soal status. Saat kita jadi pemilik atas diri sendiri, kita secara otomatis memposisikan diri sebagai, ya, musuh Tuhan. Ini kayak deklarasi kemerdekaan, tapi yang salah alamat. Oke, kalau masalah utamanya adalah pemberontakan, terus solusinya gimana? Nah, disinilah peran salib jadi penting banget. Tapi bukan sebagai reaksi Tuhan atas kelakuan buruk kita ya, melainkan sebagai inisiatif murni dari Dia untuk membereskan masalah status permusuhan ini. Ini nih, poin yang menurut saya keren banget. Coba pikirin deh, dalam sebuah pemberontakan, nggak mungkin kan si pemberontak yang nawarin damai, pasti rajanya yang harus berinisiatif kan? Nah, salib itu persis seperti itu. Itu adalah tawaran damai sepihak dari Tuhan yang Dia berikan bukan nunggu kita jadi baik dulu, tapi justru pas kita masih ada di pihak lawan. Dan ayat ini dari Roma 5 ayat 8 benar-benar merangkum semuanya. Kasih Tuhan itu datang duluan, bahkan sebelum kita kepikiran untuk tobat. Pengorbanan itu terjadi justru saat kita masih di posisi yang salah. Ini benar-benar demonstrasi kasih yang tanpa syarat. Oke, salib itu luar biasa, kita setuju. Tapi, pasti ada pertanyaan lanjutan kan? Gimana kita bisa yakin itu pengorbanan ini cukup? Apa buktinya? Terus yang paling penting, siapa sebenarnya yang mati di kayu salib itu? Gimana kita bisa membuktikan identitasnya? Nah, disinilah kita masuk ke jantung argumen dari sumber kita. Ternyata, Yesus sendiri udah tahu orang-orang bakal nanya kayak gitu. Dan Dia ngasih satu dan cuma satu tanda sebagai jawaban dan bukti final. Waktu orang-orang pada masanya minta bukti, minta tanda, jawaban Yesus itu mengejutkan. Dia nggak nunjuk ke semua mujizat hebat yang udah Dia lakukan. Dia nggak bilang, lihat tuh, orang buta bisa melihat. Nggak. Dia malah nunjuk ke satu peristiwa di masa depan. Persis seperti Yunus yang ada di perut ikan 3 hari, dia juga akan ada di perut bumi selama 3 hari, lalu bangkit. Itulah katanya satu-satunya tanda yang akan diberikan. Jadi ini dia poin utamanya. Menurut sumber kita, kebangkitan itu bukan sekedar tambahan cerita, bukan epilog biar happy ending, bukan. Kebangkitan adalah pilar utama, satu-satunya bukti definitif yang Yesus tawarkan untuk membuktikan siapa Dia sebenarnya, yaitu Tuhan. Tanpa ini, semua klaimnya ya cuma kata-kata. Tapi, kan, sebuah bukti itu baru bisa dibilang kuat kalau bisa meyakinkan orang yang melihatnya langsung, ya kan? Nah, ayo kita lihat gimana efek tanda Yunus ini ke orang-orang di lingkaran terdalam Yesus. Coba lihat perbedaannya, drastis banget. Sebelum kebangkitan, murid-muridnya itu, ya ampun, gagal total. Mereka lari tunggang langgang, ketakutan, sembunyi. Petrus bahkan menyangkal. Harapan mereka hancur lebur. Tapi setelah kebangkitan, mereka berubah 180 derajat. Jadi saksi-saksi yang super berani, bahkan rela mati. Pertanyaannya sederhana, kejadian macam apa yang bisa mengubah sekelompok pengecut jadi pahlawan dalam waktu sesingkat itu? Dan mungkin contoh paling dramatis ya si Thomas.
Si Thomas yang ragu. Dia bilang pokoknya aku nggak akan percaya sebelum aku lihat dan sentuh sendiri. Tapi begitu dia ketemu langsung dengan Yesus yang bangkit, semua keraguannya itu langsung lenyap. Dan yang keluar dari mulutnya adalah pengakuan paling dahsyat, ya Tuhanku dan Allahku. Tapi ada lagi yang lebih gila, yaitu Yakobus, saudara kandung Yesus sendiri. Coba bayangin deh, meyakinkan teman-teman itu mungkin masih bisa. Tapi meyakinkan adik sendiri yang selama ini mungkin nganggap kita agak aneh atau bahkan gila, wah itu butuh bukti yang luar biasa. Dan nyatanya, kebangkitan mengubah Yakobus dari seorang saudara yang skeptis menjadi pilar gereja dan seorang hamba yang setia. Itu luar biasa. Oke, sekarang ayo kita tarik benang merahnya. Kita sambungkan semua kepingan puzzle ini dan lihat kenapa kebangkitan itu benar-benar jadi pusat dari segalanya dalam iman Kristen. Begini alur logikanya. Sederhana tapi kuat. Langkah pertama, kebangkitan itu adalah bukti. Bukti apa? Bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Langkah kedua, kalau dia Tuhan, berarti kematiannya di kayu salib itu adalah validasi. Kematiannya itu adalah pengorbanan Tuhan sendiri. Dan langkah ketiga, kalau itu pengorbanan Tuhan, maka kita dapat kepastian. Kepastian bahwa pengampunan dosa kita itu sempurna dan berlaku selamanya. Lihat kan? Semuanya berdiri di atas langkah pertama, kebangkitan. Rasul Paulus bahkan ngomong lebih belak-belakan lagi. Dia bilang, kalau Kristus nggak dibangkitkan, ya udah bubar semua. Kepercayaan kita sia-sia dan kita semua masih kejebak dalam dosa. Jadi ini bukan main-main. Tanpa kebangkitan, salib itu cuma jadi cerita sedih tentang orang baik yang mati. Kebangkitanlah yang jadi stempel pengesahannya. Kalau dari semua obrolan kita hari ini, ada satu kalimat yang harus Anda ingat, mungkin ini dia. Salib adalah bukti kasih Tuhan, tapi kebangkitan adalah bukti identitas Tuhan. Salib nunjukin seberapa besar cintanya. Kebangkitan nunjukin siapa dia yang mencintai kita itu. Yang satu soal demonstrasi kasih, yang satunya lagi soal deklarasi identitas. Dan ini membawa kita ke pertanyaan penutup. Kalau kebangkitan adalah bukti mutlak bahwa Yesus itu Tuhan, apa artinya ini buat kita? Artinya, menerima dia itu bukan cuma soal menerima pengampunan dosa, tapi juga berarti mengakui dia sebagai Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Artinya, kita mengembalikan tahta hidup kita yang dulu kita rebut. Dan itu adalah sebuah pemikiran yang bisa mengubah segalanya.